dari kelompok 12. Sebelumnya saya Elsa Mariani MPM 212153034 dan rekan saya Nia Kurniawati MPM 212153021. Di sini kami akan memaparkan materi tentang penemuan ilmu gelombang. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan penemuan ilmu gelombang. Di sini ada 10 pokok pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, latar belakang ilmuwan mempelajari ilmu fisika tentang gelombang. Yang kedua, penemuan gelombang elektromagnetik oleh Rudolf Hart. Yang ketiga, eksperimen untuk membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik benar ada. Yang keempat, penemuan teori gelombang suara atau gelombang bunyi. Yang kelima, penemuan efek Doppler. Yang keenam, penemuan tentang penggunaan pendulum oleh Huygens. Yang ketujuh, teori gelombang cahaya Huygens. Yang kedelapan, prediksi Planck terkait teori gelombang klasik. Yang kesembilan, perkembangan persamaan gelombang Schrödinger. Yang kesepuluh yaitu Wiener radar. Latar belakang ilmuwan mempelajari ilmu fisika tentang gelombang. Karena saya tidak menemukan referensi awal mulanya atau latar belakang ilmuwan mempelajari ilmu fisika tentang gelombang, jadi di sini yang saya bahas yaitu pengertian gelombang, jenis gelombang, dan sifat-sifat gelombang. Lalu apa sih gelombang itu? Gelombang adalah getaran yang merambat. Perambatan gelombang ada yang memerlukan medium seperti gelombang tali melalui tali dan ada pula yang tidak memerlukan medium, yang berarti bahwa gelombang tersebut dapat merambat melalui vakum atau hampa udara. Contohnya seperti gelombang listrik magnet dapat merambat dalam vakum. Perambatan gelombang dalam medium tidak diikuti oleh perambatan media, tapi partikel-partikel mediumnya akan bergetar. Nah, jenis-jenis gelombang ada terbagi 3. Yang pertama berdasarkan medium rambatnya, yang kedua berdasarkan arah getar dan arah rambatnya, dan yang ketiga berdasarkan amplitudonya. Berdasarkan medium rambatnya. 1. Gelombang mekanik mencangkup gelombang bunyi, gelombang tali, dan gelombang air laut. Yang kedua, gelombang elektromagnetik mencangkup cahaya, gelombang radio, sinar X, sinar gamma, inframerah, dan sinar ultraviolet. Lalu berdasarkan arah getar dan arah rambatnya, yaitu ada gelombang transversal, mencangkup gelombang tali, cahaya, seismik sekunder, dan sebagainya. Dan gelombang longitudinal mencangkup gelombang bunyi, pegas, seismik, perimer. Dan berdasarkan amplitudonya, yaitu ada gelombang berjalan. Contoh gelombang berjalan adalah gelombang air dan ada gelombang stasioner. Nah, untuk sifat-sifat gelombang sendiri, yang pertama ada pembiasan atau sering disebut refraksi, yang kedua ada difraksi atau pelenturan, yang ketiga ada refleksi atau pemantulan, yang keempat ada dispersi, yang kelima ada interferensi, yang keenam efek Doppler, dan yang ketujuh ada polarisasi. Nah, karena kami tidak menemukan referensi tentang awal mulanya atau latar belakangnya ilmuwan mempelajari ilmu fisika tentang gelombang secara umumnya, di sini kami mengaitkan dengan sedikit latar belakang gelombang elektromagnetik yang merupakan salah satu jenis gelombang berdasarkan medium rambatnya. Nah, keberadaan gelombang elektromagnetik didasarkan pada hipotesis Maxwell dengan mengacu pada 3 fakta relasi antara listrik dan magnet yang sudah ditemukan. Yang pertama, percobaan Oersted yang berhasil membuktikan arus listrik dalam konduktor menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Contohnya, jarum kompas menyimpang bila didekatkan pada kawat yang dialiri arus listrik. Yang kedua, percobaan Faraday yang berhasil membuktikan batang konduktor yang menghasilkan GGL induksi pada kedua ujungnya bila memotong medan magnet. Yang ketiga, percobaan Faraday yang menunjukkan perubahan fluks magnetik pada kumparan menghasilkan arus induksi dalam kumparan tersebut. Nah,
Didasarkan pada penemuan Faraday tentang perubahan flux magnetik dapat menimbulkan medan listrik, membuat Maxwell mengajukan satu hipotesa baru, yaitu jika perubahan flux magnet dapat menimbulkan medan listrik, maka perubahan flux listrik juga harus dapat menimbulkan medan magnet. Hipotesa ini dikenal dengan sifat simetri medan listrik dengan medan magnet. Lalu, apa yang terjadi bila hipotesa Maxwell benar? Nah, bila hipotesa Maxwell benar, konsekuensinya yaitu perubahan medan listrik akan mengakibatkan medan magnet yang juga berubah serta sebaliknya, dan keadaan ini akan terus berulang. Medan magnet atau medan listrik yang muncul akibat perubahan medan listrik atau medan magnet sebelumnya akan bergerak merambat atau menjauhi tempat awal kejadian. Perambatan medan listrik dan medan magnet inilah yang disebut sebagai gelombang elektromagnetik. Kemudian, hipotesis Maxwell tentang adanya gelombang elektromagnetik dibuktikan oleh seorang ilmuwan yaitu Heinrich Hertz dalam sebuah eksperimen. Selanjutnya, penemuan gelombang elektromagnetik oleh Rudolf Hertz. Gelombang elektromagnetik ditemukan oleh Heinrich Rudolf Hertz dengan membuktikan kebenaran hipotesa Maxwell lewat percobaan atau eksperimennya. Heinrich Rudolf Hertz dianggap sebagai tokoh yang paling berjasa dalam bidang elektromagnetisme, cabang fisika tentang medan elektromagnetik yang mempelajari mengenai medan listrik dan medan magnet. Lalu, dari mana istilah elektromagnetisme itu? Istilah elektromagnetisme berasal dari kenyataan bahwa medan listrik dan medan magnet adalah saling berpelintiran atau terkait, dan dalam banyak hal tidak mungkin untuk memisahkan keduanya. Contohnya, perubahan dalam medan magnet dapat memberikan kenaikan kepada medan listrik, yang merupakan fenomena dari induksi elektromagnetik, dan merupakan dasar dari operasi generator listrik, motor induksi, dan transformer. Selanjutnya, eksperimen untuk membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik benar ada. Gelombang elektromagnetik kali pertama dibangkitkan dan dideteksi melalui eksperimen yang dilakukan oleh Heinrich Hertz setelah 8 tahun kematian Maxwell, yaitu pada tahun 1887. Dengan menggunakan peralatan seadanya seperti yang ditunjukkan pada gambar, di sini dapat kalian lihat ya, ada gambar. Nah, dengan menggerakkan saklar es, kumparan Ruhmkorff tersebut akan menginduksi tegangan pada kedua elektroda bola tersebut ke sisi A, sehingga hal tersebut akan menimbulkan percikan bunga api yang dikarenakan sebuah pelepasan muatan. Namun, tidak disangka-sangka, ternyata kedua elektroda tersebut yang terdapat pada luftkawat kedua sisi B juga menampakkan percikan bunga api. Hal tersebut dapat dipastikan telah terjadinya pemindahan energi gelombang elektromagnetik dari sisi sebelumnya atau sisi A yang berfungsi sebagai penerima. Nah, dalam eksperimen yang dilakukannya telah berhasil mengukur bahwa radiasi gelombang elektromagnetik frekuensi radio yaitu 100 MHz yang dibangkitkan memiliki kecepatan rambat sesuai dengan nilai yang diramalkan oleh Maxwell. Selain itu, eksperimen Hertz juga menunjukkan sifat-sifat gelombang dari cahaya, yaitu pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Karena hipotesa Maxwell mengenai gelombang elektromagnetik telah terbukti kebenarannya melalui eksperimen Hertz, demi menghargai jasanya, maka satuan frekuensi dalam SI ditetapkan menggunakan namanya, yaitu Hz. Selanjutnya yaitu penemuan teori gelombang suara atau gelombang bunyi. Gelombang suara atau gelombang bunyi ditemukan oleh Heinrich Rudolf Hertz, yang merupakan salah seorang fisikawan Jerman yang pertama kali secara meyakinkan. Dalam fisika,
Bunyi adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik melalui media transmisi seperti gas, cairan, atau padat. Gelombang suara umumnya terkait dengan perjalanan suara. Suara secara teknis didefinisikan sebagai gangguan mekanis yang bergerak melalui media elastis. Media tidak terbatas pada udara tetapi juga dapat mencangkup kayu, logam, batu, gelas, dan air. Suara bergerak dalam gelombang ini dikenal sebagai gelombang suara. Untuk nilai kecepatan dari gelombang bunyi sendiri bervariasi. Hal ini tergantung dalam medium rambatnya. Secara umum, cara menghitung cepat rambat bunyi yaitu menggunakan rumus V sama dengan S per T, di mana V yaitu cepat rambat bunyi dalam satuan meter per sekon, S yaitu jarak tempuh dalam satuan meter, dan T yaitu waktu dalam satuan sekon. Beberapa hal cepat rambat bunyi dalam media transmisi. Yang pertama, melalui zat padat bisa dirumuskan dengan V sama dengan akar E per V, di mana V sama dengan cepat rambat bunyi dalam satuan meter per sekon, E sama dengan modulus Young dalam satuan Newton per meter kuadrat, dan P sama dengan massa jenis dalam satuan kilogram per meter kubik. Lalu yang kedua, melalui zat cair. Bisa dirumuskan dengan V sama dengan akar B per P, di mana V yaitu cepat rambat bunyi dalam satuan meter per sekon, B sama dengan modulus bulk dalam satuan Newton per meter kuadrat, dan P sama dengan massa jenis dalam satuan kilogram per meter kubik. Dan yang ketiga yaitu melalui udara atau gas. Bisa dirumuskan dengan V sama dengan akar Y RT per M, di mana V sama dengan cepat rambat bunyi dalam satuan meter per sekon. Y sama dengan konstanta Laplace, R sama dengan konstanta gas umum dalam satuan Joule per mol, T sama dengan suhu gas dalam satuan Kelvin, dan M yaitu massa molekul relatif gas. Yang selanjutnya yaitu penemuan efek Doppler. Efek Doppler merupakan suatu kejadian di mana frekuensi gelombang dari suatu sumber yang diterima oleh detektor mengalami perubahan akibat perubahan posisi atau pergerakan relatif detektor terhadap sumber gelombang atau sebaliknya. Efek ini diusulkan pertama kali oleh fisikawan Austria yaitu Christian Doppler pada tahun 1842. Di mana detektor akan menangkap frekuensi yang lebih tinggi apabila detektor bergerak relatif mendekat terhadap sumber, dan detektor akan menangkap frekuensi yang lebih rendah apabila detektor bergerak relatif menjauh terhadap sumber. Lalu, bagaimana rumus untuk menggambarkan hubungan frekuensi yang dipancarkan dengan frekuensi yang dideteksi? Nah, untuk rumusnya yaitu menggunakan Fd sama dengan V positif negatif Vd per V positif negatif Vs dikali Fs, di mana Fd yaitu frekuensi yang dideteksi, Fs yaitu frekuensi yang dipancarkan sumber, V yaitu laju gelombang bunyi mendekati udara, Vd yaitu laju detektor terhadap udara, dan Vs yaitu laju sumber gelombang bunyi relatif terhadap udara. Nah, selain untuk gelombang bunyi, efek Doppler juga berlaku untuk gelombang elektromagnetik, meliputi gelombang mikro, gelombang cahaya, dan gelombang radio. Penemuan tentang penggunaan pendulum oleh Huygens. Jam pendulum diciptakan pada tahun 1656 oleh ilmuwan Belanda yang bernama Christian Huygens
dan dipatenkan pada tahun berikutnya. Beliau terinspirasi oleh penyelidikan pendulum yang dilakukan oleh Galileo Galilei sekitar tahun 1602. Galileo memiliki ide untuk membuat jam pendulum pada tahun 1637. Sebagian dikerjakan oleh putranya pada tahun 1649. Akan tetapi, putranya meninggal lebih dulu sebelum menyelesaikan jam pendulum tersebut. Jam pendulum adalah jam yang menggunakan pendulum berayun. Pendulum tersebut merupakan elemen ketepatan waktu. Keuntungan jam pendulum sebagai penentu waktu adalah perangkat resonan atau ayunan bolak-balik dalam waktu yang tepat. Sejak ditemukan pada tahun 1656 oleh Christian Huygens sampai tahun 1930-an, jam pendulum merupakan pencatat waktu paling tepat di dunia. Nah, untuk cara kerjanya, jam pendulum harus berada dalam keadaan diam agar tetap beroperasi. Karena jika jam pendulum tersebut bergerak, maka akan menyebabkan jam tidak lagi akurat. Oleh karena itu, sekarang jam pendulum hanya disimpan sebagai barang dekorasi atau barang antik. Untuk panjang tali akan mempengaruhi periode karena hubungan panjang tali dengan periode bandul berbanding lurus. Semakin panjang tali, maka periode bandul akan semakin besar, dan semakin pendek tali yang digunakan, maka nilai periode akan semakin kecil. Teori gelombang cahaya Huygens. Pada tahun 1678, Huygens mengemukakan teori gelombang cahaya yang menyatakan bahwa cahaya bergerak dalam bentuk gelombang ke semua arah dengan kecepatan cahaya. Ketika teori ini dikemukakan, teori ini menjelaskan gagasan umum bahwa gelombang membutuhkan medium untuk merambat. Huygens berasumsi bahwa terdapat kehadiran suatu medium yang sangat encer dan sangat elastis, yang disebut dengan luminiferous ether di seluruh alam semesta di mana cahaya merambat. Medium tersebut memiliki kerapatan yang sangat rendah karena sifatnya yang sangat encer dan memiliki nilai modulus elastisitas yang sangat tinggi. Teori ini dapat menjelaskan fenomena-fenomena tertentu seperti refleksi cahaya, refraksi cahaya, difraksi cahaya, dan interferensi. Nah, apa itu refleksi? Refleksi atau pemantulan adalah perubahan arah rambat cahaya ke arah sisi medium asalnya setelah menumbuk antar muka dua medium. Sebagai contoh, ketika kita berada di ruangan gelap, kemudian kita menyalakan senter, kemudian cahaya senter tersebut diarahkan ke cermin, otomatis cahaya senter tersebut akan mantul ke arah yang berlawanan. Refraksi atau pembiasan cahaya adalah peristiwa membeloknya arah rambat cahaya karena ada perbedaan medium. Contohnya, ketika kita memasukkan sedotan ke dalam air yang ada di gelas, otomatis sedotan tersebut akan terlihat bengkok ketika dilihat dari luar gelas. Difraksi cahaya merupakan suatu peristiwa pembelokan gelombang ketika menjalar melalui celah sempit atau tepi yang tajam. Interferensi cahaya merupakan interaksi dua atau lebih gelombang cahaya yang menghasilkan suatu radiasi yang menyimpang dari jumlah masing-masing komponen radiasi gelombangnya. Prediksi Planck terkait teori gelombang klasik. Pada tahun 1900, seorang fisikawan asal Jerman yang bernama Max Planck muncul. Menurut Planck, radiasi elektromagnetik yang dapat dipancarkan suatu benda terbagi-bagi atau diskret ke dalam paket-paket energi yang disebut kuantum. Besarnya energi ini bergantung pada besarnya frekuensi gelombang elektromagnetik. Hipotesis Planck merupakan hasil usahanya untuk menerangkan spektrum cahaya yang dipancarkan oleh suatu benda hitam yang memiliki suhu T. Pada tahun 1900, Planck menyatakan bahwa meskipun cahaya adalah gelombang, tetapi cahaya dapat menukar energi dalam jumlah tertentu. Planck menyebut bahwa cahaya terdiri dari paket-paket energi diskrit yang disebut dengan kuanta. Teori Planck tersebut secara umum menyatakan bahwa cahaya memiliki sifat sebagai gelombang dan sifat sebagai partikel, yang disebut dengan sifat dualisme partikel gelombang. Teori Planck ini kemudian diperkuat oleh Albert Einstein
pada tahun 1905 yang menyatakan bahwa cahaya terdiri dari paket-paket energi yang disebut foton. Teori ini dapat menjelaskan efek fotolistrik dan efek Compton yang tidak dapat dijelaskan jika memandang cahaya sebagai gelombang. Perkembangan persamaan gelombang Schrödinger. Dalam mekanika kuantum, persamaan Schrödinger adalah persamaan matematika yang menjelaskan perubahan tiap waktu dari setiap sistem fisika di mana efek kuantum seperti dualitas gelombang partikel menjadi signifikan. Persamaan ini merupakan perumusan matematis untuk mempelajari sistem mekanika kuantum. Persamaan ini diajukan oleh fisikawan Erwin Schrödinger pada tahun 1925 dan mempublikasikannya pada tahun 1926. Erwin Schrödinger sendiri memperoleh hadiah Nobel Fisika pada tahun 1933 berkat karyanya ini. Persamaan ini berbentuk persamaan diferensial dengan tipe persamaan gelombang yang digunakan sebagai model matematika dari pergerakan gelombang. Dalam mekanika kuantum, analogi dari hukum Newton adalah persamaan Schrödinger untuk sistem kuantum. Biasanya atom, molekul, dan partikel subatomik yang bebas, terikat, maupun terlokalisasi. Persamaan ini bukan persamaan aljabar, melainkan secara umum adalah persamaan diferensial parsial linear menjelaskan perubahan waktu dari fungsi gelombang sistem. Untuk persamaannya, yaitu sebagai berikut. Yang terakhir yaitu radar cuaca. Radar cuaca, atau disebut juga dengan radar pengawasan cuaca, dan radar cuaca Doppler adalah sebuah jenis radar yang digunakan untuk mencari curah hujan, menghitung gerakannya, dan memperkirakan jenisnya. Apakah itu termasuk hujan, salju, hujan es, dan lain-lain. Radar cuaca modern sebagian besar merupakan radar pulsa Doppler, mampu mendeteksi gerakan tetesan hujan di samping intensitas curah hujan. Radar cuaca merupakan jenis radar yang mampu mendeteksi intensitas curah hujan dan cuaca buruk seperti adanya badai. Radar akan mengirimkan gelombang elektromagnetik pada sudut elevasi tertentu untuk menangkap gelombang pantulan dari titik hujan, sehingga nantinya akan diketahui panjang dan tinggi gelombang elektromagnetik radar untuk menghitung jarak titik hujan dari radar. Radar cuaca biasanya ditempatkan dengan ketinggian tertentu dari permukaan bumi. Hal ini dilakukan karena sinyal radar tidak dapat mendeteksi cuaca jika terhalang oleh bangunan, pohon, dan benda padat lainnya. Oleh karena itu, radar cuaca ditempatkan di tempat yang tinggi. Sekian yang dapat kami sampaikan dalam video presentasi ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.